Hai guys, jumpa lagi dengan my channel. Not large, not small, just medium. Pada kesempatan baik ini, saya akan berbagi bagaimana mendesain suatu layout yang bisa kita pergunakan nanti bisa jadi sebagai menu di dalam aplikasi kita. Jadi, sebelum kita melakukan coding, seperti biasa, kita akan bahas terlebih dahulu teorinya sedikit. Baik rekan-rekan, jadi dalam case ini kita akan membuat suatu tampilan seperti yang ada di layar. Jadi ini ada application bar ataupun judulnya, misalkan kita buat building layouts. Ya. Kemudian ini adalah yang akan mau kita develop. Baik, bagaimana cara mendevelopnya? Kita ikutin. Jadi yang pertama ini adalah row 1, itu adalah image ya, atau foto dengan background Danau Toba. Kemudian di row 2, ini ada tulisan yang ini, Danau Toba, Tau Toba, Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Kemudian ada bintang, ada angka 5. Ini dia tadi. Row 3 ini, button-button ini ada 4. Kemudian row keempat adalah tulisan ini. Oke, jadi semua ada 4 row ini harus kita bungkus nanti dengan list view supaya nanti ada children-nya, supaya bisa kita tampilkan dia lebih dari satu row di dalam tampilan ini. Oke, kemudian kita bahas satu-satu. Row 1 ini isinya adalah image ya. Oke, udah kita tuliskan dulu. Kemudian di row 2 ini ada 2 teks. Ini satu baris yang di atas, kemudian baris kedua, kemudian ditambah satu icon. Iconnya adalah di sini adalah bintang. Kemudian ada lagi satu teks di sini. Oke, ini adalah row yang kedua. Kemudian row yang ketiga adalah icon full text. Ini icon teks, icon teks, icon teks, icon teks. Jadi ada 4 kali icon plus teks di sini. Row yang ketiga. Kemudian row yang keempat adalah satu teks. Ini teks yang panjang, ini adalah row yang keempat. Baik, kita explore lebih lanjut lagi. Jadi image ini nanti akan kita gunakan network image. Ya, gunanya agar image itu nanti bisa kita ganti-ganti karena image-nya akan kita taruh linknya di data di server. Tinggal kita definisikan linknya ada kemana. Kemudian nanti ya untuk tampilannya supaya image itu tampil dengan bagus itu harus kita menggunakan expanded. Nanti kalau rekan-rekan mau mengetahui lebih lanjut apa fungsinya nanti bisa browse di Google, nanti akan ada deskripsinya di sana. Kemudian container itu biasa supaya kita bisa manage teks kita, image kita ataupun kombinasi ini dengan bagus ya. Nanti ada space di kiri, di kanan, di atas, di bawah itu bisa kita atur ataupun nanti color-nya dan lain sebagainya itu menggunakan container. Kemudian ini kita gunakan children. Kenapa kita gunakan children? Ya karena tadi ada image di sana ya, ada expand ini widget-widget ini kalau dia lebih dari satu itu harus kita buatkan widget yang bisa mengandung children supaya image-image di dalamnya bisa lebih dari satu. Nah, sama seperti ini ada 2 teks. Teks yang 2 ini harus kita bikinkan di dalam satu kolom. Ini dalam satu kolom, kemudian ada icon, kemudian ada
teks lagi. Jadi seperti biasa kita kasih dia di dalam kontainer, juga harus kita kasih dia expanded supaya icon ini sama teks ini dia posisinya itu sesuai baguslah tampilannya. Kemudian icon plus teks di sini ya. Ini kita supaya bisa nanti dia diklik, kita harus gunakan widget gesture detector. Kemudian kita kasih kolom ya, karena di sini ada lebih dari satu ya. Ada widget untuk image-nya, ada teksnya. Jadi kita bikinkan nanti dia itu common common properties untuk menghandle antara widget image dengan teks ini. Kontainer untuk memanage biar tampilannya itu lebih bagus. Kemudian di sini ada teks, tentu kita buatkan di dalam kontainer, jadi hampir semua ini ada kontainernya ya. Nah, jadi kalau teks dikasih kontainer bisa kita manage tampilannya gitu. Oke, nah jadi yang akan kita explore lebih lanjut sini yang kedua ini. Kalau tadi kan secara sederhana, coba kita explore. Kalau ini kan sederhana ya, image, oke begini. Ini icon teks, oke. Icon teks ini pun nanti akan kita manage bagaimana kita explore lebih lanjutnya. Oke. Nah, jadi kalau yang row kedua ini kan ada dua teks tadi. Dua teks itu, ini teks satu, ini teks yang kedua, ini harus kita bikinkan dia di dalam satu kolom. Ya, yang ini. Kolom dua children, jadi harus ada children karena dia lebih dari satu baris. Kemudian, tadi ini teks satu, teks dua dibikin dalam kolom. Kemudian di sini ada icon, kemudian ada teks yang ketiga gitu. Oke, jadi yang ini dari satu kolom, dua kolom, tiga kolom. Jadi row with tiga children. Jadi childrennya harus tiga. Sorry, bukan tiga kolom. Ada tiga bagian. Ini eh, dia satu kolom, satu bagian. Ini satu bagian lagi bintangnya, satu bagian. Jadi dia menggunakan tiga children. Jadi row ini ada tiga childrennya. Oke. Eh, ya, itu saja penjelasan di sini. Jadi sebelum membuat ini nampaknya sederhana begini, cuman dia karena ada yang digabung gini, jadi dia harus kita butuh pemahaman yang lebih daripada yang lain. Jadi kalau nanti mau dikasih, misalnya tulisannya ini 3 baris ya, taruh dia di sini gitu. Jadi harus kita tahu dulu desain layoutnya ini supaya kita nanti membangunnya gampang. Oke, ini kalau kita buatkan dia di dalam project kita, ini kita buat ini di stateless widget ya. Itu bisa kita taruhkan di stateless widget dan atau lagi nanti di stateful widget. Ya, ini untuk statelessnya ya, di stateless widget. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara the whole, secara menyeluruh di sini, nah, tinggal nanti bagaimana row 1, row 2, row 3, row 4 kayak gitu kita buatkan widget functionnya supaya dia lebih sederhana. Kalau ini nanti udah tergabung dia seluruhnya tanpa kita tahu secara sistem end to end-nya itu kita akan kesulitan gitu. Oke, seperti biasa di sini kalau mau kita lihat ini kan fungsi masing-masing ya. Di bawah build konteks ini kita bikinkan masing-masing. Tadi kan ada 4 row ya, 1 2 3 4. Nah, ini row 1 2 3 4. Kemudian dia mau kita tampilkan dia di dalam virtual device kita karena ini lebih dari satu fungsi ya, makanya kita harus buatkan dia list view-nya itu bisa mengandung widget children gitu. Kalau list view kolom bisa aja kita bikin, tapi kalau kita bikin list view mana tahu tulisan ini lebih tidak mencukupi dari layar yang ada di sini, nanti dia bisa langsung otomatis di scroll gitu. Oke. Nah, ini kalau tadi ini fungsi dia bisa kita lihat di sini ya, ini stateless widget ya. Ini bisa kita taruh juga fungsi yang sama dia di dalam stateful widget. Nah, di dalam stateful widget ya hampir mirip lah. Nanti tinggal bagaimana kita
nanti application bar-nya ini di stateless widget, fungsi yang di bawah ini semuanya kita taruhkan di stateful widget seperti biasa. Untuk judul atau application bar ini selalu kita taruh di stateless widget, tapi bisa juga di stateful. Tapi kelumrahannya atau secara umum sering saya bikinkan di project kita ini selalu dia untuk di stateless widget. Oke. Nah, jadi yang tadi ini kan ada 4 ini, widget function ini untuk image section, title section, button section, text section, ini masing-masing. Nah, ini kita coba lihatkan dulu. Ini deklarasi yang satuannya ya button section, ya. Ini, sorry namanya bukan harus button section, ini adalah image section. Image section ya, karena ini adalah image gitu. Nah, jadi kita letakkan dia nanti di IP private kita dengan IP-nya kita sesuaikan dengan posisi daripada laptop kita, atau kalau kita taruh dia di hosting ini berapa IP-nya, di directory mana dia, nama image-nya apa gitu. Oke, ini yang image section. Kemudian ini title section. Title section itu yang tulisan tadi itu ya. Nah, ini kita buatkan ya, kita deklarasikan ataupun fungsinya kita buatkan ini. Oke, ini hanya sederhana saja. Kemudian yang ketiga ini, nah ini tadi judulnya ini aja yang salah ya, tapi kita sesuaikan saja. Ini button section, kenapa ya? Karena ini ada button nanti, yaitu icon tadi ya, login, call, root, dan share gitu. Nah, kalau yang di dalam kotak kuning ini, dia hanya sebagai tampilan saja, dia tidak bisa diklik. Nah, supaya bisa dia diklik, harus menggunakan gestur detektor gitu, supaya dia kalau pada saat nanti dia kita klik, misalkan tampil tulisan klik login. Misalnya kalau kita mengklik call, klik call dan lain sebagainya. Nanti bisa kita arahkan dia masuk ke page mana gitu. Nah, untuk text section ini untuk kali ini saya tampilkan aja, saya ketikkan di dalam. Tapi sebenarnya ini bisa juga kita buatkan nanti di dalam database. Agar kalau data-data misalnya berubah, aplikasi kita tidak perlu di-update ataupun menggunakan aplikasi ataupun APK yang sama, tapi kalau database-nya kita rubah, datanya akan berubah. Tapi untuk ke sini saya buatkan dulu ini ditanam gitu tulisannya ataupun teksnya. Oke, ini common properties-nya widget bottom section. Jadi dengan menggunakan fungsi ini, build button column ini, nanti ini bisa menggunakan artinya icon dengan loginnya itu bisa. Ini kan ada ikonnya, ini ada teksnya, ada ikonnya, ada teksnya, supaya dia bisa apa namanya itu, dua-duanya tampil gitu. Oke, jadi ini adalah penunjang teorinya. Setelah kita buatkan nanti, kita desain selesai, nanti ini widget tree-nya ataupun desainnya tadi itu tampil gini. Tapi di awal kita udah siapkan tadi dari mulai ini ya, ini hasilnya nanti hampir sama saja. Artinya minimal kita sudah mengetahui dulu apa yang akan kita bangun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai develop. Seperti biasa ini Flutter Basic ya. Jadi ini dari hampir semua selalu kita menggunakan ini. Oke, kita lanjut saja ke development. Oke, kita mulai. Seperti biasa main, nanti kita kembali lagi ke materi PowerPoint. Main function, ya. Ini run app, my app. Oke, untuk kali ini kita buatkan dia itu dua-duanya kita pakai stateless widget untuk application bar. Oke, kita ST dulu. Itu adalah stateless widget ini ya, stateless w my app. Ini adalah nanti kita buatkan untuk application bar atau judul daripada project kita. Kemudian di sini stateful widget ini di sini adalah nanti untuk isi daripada project kita. Kita kasih namanya ini my project. Oke. Sekarang kita buatkan dulu project kita ini application bar atau judulnya adalah building layouts. Ya, oke, kita bangun ini seperti biasa.
material application, material app, ya. Kemudian di sini adalah home, scaffold, app bar, application bar, title, text. Title-nya apa gitu? Tadi title-nya adalah, oke kita lihat kembali, building layout. Kita coba lihat. Building layout. Oke, tampilan application bar-nya kita taruh di tengah, refactor, width center. Oke, ini kita underscore-nya kita buang dulu dengan cara ketik cons di sini biar rapi. Di sini juga cons. Oke, ini sambil kita running. Oke, rekan-rekan, ini coba kita build dulu untuk menampilkan header-nya dulu. Ya, ini membutuhkan waktu kira-kira 30 detik sampai 60 detik. Jadi, kalau kita lihat di materi PowerPoint, kita baru menampilkan untuk building layout. Setelah itu nanti kita akan membuat ini. Kita tunggu saja biar dia lebih cepat selesainya. Oke, rekan-rekan, sambil menunggu, ini biasanya saya itu mainnya itu kan di apa namanya, connect ke server. Tapi kali ini kita rubah sedikit supaya ada variasi ya. Jadi biasanya kita asynchronous function yang mengakses ke jaringan ya. Kemudian terakhir ada satu kita buat one click data from REST API akan masuk ke database kita langsung supaya kita tidak capek dua kali. Misalnya kita ambil dia di CSV atau di Excel baru masukkan lagi ke database, itu kan kelamaan. Jadi dari data REST API kita bisa juga langsung kita masukkan ke database, lokal database kita. Kemudian ini sekarang untuk permainannya, developnya adalah tampilan building layout. Ini bisa juga sebagai menu nanti di dalam beberapa project kita. Kalau suatu project kan selalu ada main menunya ya. Jadi ini kira-kira itu. Nah, mungkin nanti sehabis ini ya tergantung nanti mana saya siapin, atau bisa juga nanti kita lari ke aplikasi lain supaya ada variasi, atau bisa balik sebenarnya di posisi mendevelop yang tidak main menu masih banyak ya. Kita misalnya scanner ataupun apa lagi dan lain-lain. Ya, nanti kita pelan-pelan ya seperti biasa, kira-kira seminggu sekali saya akan siapkan satu project agar untuk berbagi dengan rekan-rekan. Oke, ini kita buangkan dulu ini tulisan sebelah kanan ini ya. Ini biar enak, dia materinya apa namanya, debug-debug itu dengan cara debug. Ini kan defaultnya true, jadi harus kita false kan biar hilang dia. False. Jadi ini nanti dia akan pasti sudah hilang. Oke. Judulnya sudah ada. Sekarang ini yang posisi stateless widgetnya. Ini stateless widget ya. Oke, kita pakai untuk application bar. Sekarang kita untuk stateful widget, kita akan pakai dia untuk isinya yang ini. Oke, yang ini. Dari mulai ini. Oke, sekarang kita mau buat sekarang untuk image-nya. Oke, image ya. Saya siapkan dulu image-nya ini. Kalau kita tengok tadi di sini, nah itu ini yang kedua ya, yang stateful. Ya, ini stateful widget. Itu definisi widget function-nya itu kita buatkan dulu dia di stateful ya, karena ini ada stateful widget di bawah build context. Nah, selalu dia kalau untuk widget-widget di bawah build context ini, yaitu untuk
untuk sekarang kita ini tampilan. Jadi, oke, kita buatkan, saya tunjukkan dulu ya. Oke, kita mau yang widget sekarang. Untuk 1A ini, oke, saya siapkan dulu ini. Ini sudah ada dia. Copy. Supaya masuknya ini biar cepat ya. Kita tunjukkan yang mana ini, stateful widget. Oke, di bawah build context. Nah, jangan salah, kalau widget-widget di sini, kalau kita nanti fungsi-fungsi, kita letakkan dia di bawah underscore di sini, ya, di sini, di bawah underscore ini. Tapi karena kita untuk widget, kita buatkan dia di sini. Oke, oke, kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita untuk build context. Ini, oke, saya siapkan karena IP saya yang ini. Oke, kita lihat cmd IP config. Jadi IP saya adalah 192.168.100.100 ya ini ya. Oke, makanya di sini 192.168.100 di bawah directory image itu ada Toba JPEG. Jadi kalau kita masuk 192.168.100 ya. Nah, tentu tadi di bawah apa tadi ini katanya? Di bawah directory image. Nah, ini 8087 ini kebetulan port daripada web server saya ganti di 8087 di bawah directory image ya. Berarti kalau itu mencarinya adalah COD, kemudian SAM, kemudian htdoc, kemudian tadi image ya, image. Nah ini. Nah, jadi di bawah image itu ada toba gitu, toba.jpg. Jadi coba kita lihat, nah ini toba.jpg ya. Jadi pada saat ini nanti di running dia akan mencari image ini. Oke. Kemudian untuk menampil ini kan fungsinya ya, fungsi widgetnya. Untuk menampilkannya itu kita buatkan dia di dalam. Nah, kita siapkan dulu ini di stateful widget ini, yaitu di material application ya, written material application. Nah, cara membuat dia di stateful list view ini ada di materi-materi pelajaran sebelumnya. Oke, kita ambil dulu ini, yaitu ambil material application ya, written-nya. Oke, saya ambil dulu. Written-nya. Ah, ini list view-nya ya. Oke. Material application, copy. Ini. Nah, ini dia. Oke. Kita parkir dulu ini. Oke, ini kita kecilin dikit biar enak nengoknya. Oke. Oke, karena fungsi ini belum ada tentu masih merah dia. Nah, jadi yang ini tadi, image section tadi, kita mau tampilkan dia itu, ini dia, yang row 1. Ya, jadi kalau membuat ini biar cepat aja, ini kan sebenarnya sudah, mudah-mudahan kan kalian sudah paham ya untuk membuat ini ya. Dia di Skateful, list view ada children kenapa kita bikin? Karena kita mau bikin lebih dari satu row di sini. Oke, ini kita siapkan, oke. Kemudian ini ada yang lebih ininya, ntar kita buang dulu. Oke. Oke. Run. Start. Jadi untuk yang sekarang ini kita menampilkan adalah gambar daripada image ini ya. Oke, kita tunggu saja yang tadi saya bilang kira-kira 30 detik.
sampai 60 detik untuk menampilkan image section tadi. Jadi kalau sudah terbayang misalnya layout daripada tampilan kita itu adalah ini untuk stateful. Kalau untuk stateless widget kita taruh sama saja hasilnya ini. Nah, kalau stateless widget nampak dia dari main functionnya semua. Tapi kalau yang untuk stateful widget, stateless widgetnya itu untuk application bar-nya, sementara yang isinya ini adalah dari ini. Oke, ini tadi sudah kita run ya. Oke, ini sebentar. Bisa jadi dia belum tampil dia di sini karena ada tadi saya ketinggalan ya. Oke, ini stateless widget ya ini. Untuk masuk ke my project dia belum memanggil stateful widget, my project belum dipanggil. Jadi harus kita panggil dulu dia. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kita siapkan body. Nah ini panggil dulu my project-nya, my project body. My project. Nah, ini. Nah, jadi my project ini sudah dipanggil, baru dia nanti mau gitu. Tadi kelupaan ya, oke nggak apa-apa. Kita run ulang. Jadi my project ini udah dipanggil. Nah, ini sudah tampil yang posisi image-nya ya. Oke, sekarang setelah image-nya ini kita akan menampilkan ini yang agak ribet ini. Tapi sebenarnya tidak ribet kalau kawan-kawan sudah memahami tadi filosofinya ini tidak ribet ya. Tapi dari semua row memang ini yang lebih kompleks daripada yang lainnya. Oke, yang kita tampilkan sekarang row yang kedua. Kita kopas saja, copy paste biar cepat. Tapi kalau rekan-rekan nanti ada yang kurang paham ataupun ada yang mau ngasih komentar, silakan kasih komentarnya. Kita copy. Kita masuk row yang kedua. Nah, ini sambil dijalankannya ya. Ini yang 1A. Habis 1A kita masuk di 2A. Ini 1B, ini awalnya, ini akhirnya gitu. Oke, dia ini mau tampil dulu yang kita tunggu saja. Masih yang image ya di sini. Kita tunggu image-nya dulu nanti baru yang kedua. Oke. Sekarang kita tampilkan yang kedua. Yang kedua. Hop. Nih, ya. Oke. Yang kedua ini ada tulisan teks Danau Toba, ada Samosir, kemudian ada bintang, kemudian ada tulisan angka 5. Oke. Ini namanya adalah title section. Jadi title section di material application ini kita buka, title section. Jadi kalau kita run ini, dia akan nanti ada tulisan. Oke, kita run sini saja. Yang sini dia tidak muncul. Kita start debugging di sini. Oke, ini sudah tampil ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan yang ketiga, button-button ini. Ya, button 1, 2, 3, 4. Oke, ini adalah row yang ketiga. Row yang ketiga, coba kita tampilkan. Ini row yang ketiga. Ini. Copy. Tampilkan row yang ketiga. Ini row kedua, 2A, 2B-nya ini ya. Sekarang row yang ketiga kita tampilkan sini. Row ketiga. Oke, ini masih merah. Kenapa rekan-rekan? Karena untuk yang ininya, build button kolomnya belum kita
pastekan. Jadi kita pastekan dulu yang ini, ya, build button column. Oke, ini kita buat dia di sini. Oke, jadi yang ketiga ini button sectionnya kita buka. Oke, kalau dia di run, ini bisa kita tengok. Jadi icon-icon yang 4 tadi di sini, ya, ada icon apa ini? Icon login, icon call, icon root, icon share. Dia nanti akan muncul di virtual device kita. Nah ini, oke, kita tunggu. Nah, oke, ini sudah ya. Dan yang terakhir adalah kita mau menampilkan tulisan ini. Ini yang di bawah, row yang keempat. Oke, kita copy paste row yang keempat. Row yang keempat. Ini row keempat, ya. Ini teksnya kita tanam supaya fleksibel. Sebenarnya teksnya ini akan kita masukkan dia ke dalam database sehingga teksnya berubah-berubah, tidak mempengaruhi proyek APK kita. APK-nya tetap yang existing tapi datanya bisa berubah-berubah. Bisa rekan-rekan coba nanti, kalau ada yang kira-kira kurang jelas, silakan bertanya, nanti akan kita bantu bagaimana untuk membuatnya dia ke dalam database. Tapi sebenarnya proyek-proyek saya sebelumnya sudah banyak main di database ya untuk menampilkan tulisan-tulisan ini. Oke, ini text section. Ini fungsinya. Oke, kita bukakan sini text section. Oke, kita run. Oke, sekarang 4 row ini itu ya, ini row 1 adalah image atau gambar ini, row 2 adalah tulisan ini, Danau Toba ini, kemudian row ketiga itu adalah ini button ini yang ada 4, kemudian row yang keempat ini adalah tulisan ini. Itu akan kita tampilkan semua di virtual device untuk development ini. Jadi kalau APK-nya nanti udah kita kirim ke smartphone kita install, maka dia akan tampil di handphone kita begini. Nah, inilah yang akan kita fungsikan nanti sebagai menu misalkan. Oh, kalau saya mau menelepon seseorang, misalnya ini layanan pariwisata misalkan, nomor teleponnya 08 sekian-sekian. Nah, tinggal kita call di sini, dia nanti langsung otomatis masuk ke fungsi phone call. Demikian juga kalau ini kita tekan, misalnya rute ini dia langsung connect nanti ke Google Map dengan koordinat latitude longitude yang ada di tempat misalnya pariwisata yang dituju di titik ini dan lain sebagainya, itu bisa kita fungsikan. Oke, ini kita tengok dulu, sedang ongoing, sebentar lagi dia akan tampil. Dan setelah itu nanti coba kita lihat bahwa apabila nanti dia icon button ini diklik, dia akan menampilkan tulisan-tulisan yang telah kita siapkan di dalam uji coba fungsi ini. Coba kita tengok di sini ya. Jadi kalau nanti dia login diklik, nanti akan ada tulisan klik login gitu. Oke, jadi kita coba lihat hasilnya. Ini ya. Saya akan mengklik login di sini, klik. Nah, ini ada langsung klik login. Kalau saya klik call di sini, nah ada klik call. Kemudian klik root, ada klik root. Kemudian klik share, ada klik share. Nah, nanti bisa di-upgrade lagi pada saat ini diklik, dia langsung masuk ke page yang kita tuju. Seperti yang saya bilang tadi, kalau klik login, mungkin dia harus login, dia masuk ke login. Login, page login itu sudah pernah kita bahas, kita buat. Nah, nanti istilahnya basic masing-masing
project ini, nanti kalau sudah digabung-gabung dia menjadi project yang besar. Oke rekan-rekan, jadi untuk pembuatan apa namanya ini building layout untuk kita membuat suatu menu ini sudah kita tampilkan. Jadi kalau rekan-rekan ada pertanyaan silakan buat komennya, dan apabila ada yang mau mengasih masukan silakan juga, biar kita sama-sama belajar. Bagi rekan-rekan yang eh, membaca ataupun menonton video ini, bagi yang belum subscribe, apabila kira-kira konten ataupun materi ini bermanfaat, mohon di-subscribe agar channel ini bisa apa namanya berkembang terus. Saya semangat untuk mendevelop beberapa aplikasi lagi nanti, yaitu seperti saya sampaikan, kira-kira seminggu sekali saya akan siapkan. Jadi nanti tidak hanya masalah Flutter saja, tapi secara umum paling banyak Flutter. Nanti ada pernah saya masukkan permasalahan, bukan permasalahan, project one click gitu ya. All data from REST API akan move ke local database kita, tapi kontrolnya saya pakai juga Flutter, berapa record yang tercopy gitu. Demikian juga tadinya kita biasanya main di backend untuk apa namanya connect ke database di server. Kemudian nanti kita bisa juga project-project yang lain, atau jauh-jauh sebelum project Flutter ini ada project IoT. Nah, ataupun nanti project-project apa namanya itu smart smart home, smart office, ada juga beberapa di dalamnya, dan bisa jadi nanti main kita di project ada yang baru lagi, itu project kita main tapi baru saya belajar tapi cukup bagus hasilnya, itu project data scientist ya. Jadi nanti kita main di Python atau di aplikasi dari Google itu Colab, kita bisa melihat misalnya yang lagi rame di Twitter itu apa gitu. Dengan merunning suatu project, kita bisa tahu pembahasan misalnya dengan subjek tertentu, berapa yang sedang diperbincangkan di Twitter, itu langsung bisa kita dapatkan, kemudian bisa kita cleansing supaya hasil yang kita dapatkan itu lebih valid, karena sampah-sampah sudah kita buang gitu. Ya tergantung nanti air mengalir aja, apa yang sedang mood ataupun yang sedang senang kita mau develop, ataupun ada barangkali sambil jalan seperti yang sudah request kawan-kawan dan saya udah siap mau menyajikannya, itu juga bisa kita tampilkan nanti. Oke, rekan-rekan, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.